Martial Master 5872. Boom, Molly seperti ikan sarden, langsung dimasukkan ke dalam toples bertekanan tinggi. Ada bayangan di mana-mana di depannya, dan dia telah kehilangan persepsi tentang aturan tertinggi. Dunia bayangan langit, inilah metode magis unik klan bayangan, yaitu membangun dunia bayangan virtual untuk memenjarakan musuh agar tidak bisa melarikan diri. Perasaan berada di bawah belas kasihan orang lain langsung melekat di benak Molly, dan kekuatan mengerikan dari dunia bayangan terus melekat. Sialan, hancurkan, Molly meraung, dan aura asli di tubuhnya tiba-tiba meledak. Jika Anda tidak melawan, Anda akan benar-benar kehilangan bola. Satu jari untuk menembus batas, Molly mencurahkan seluruh kekuatannya ke jari tangan kanannya dalam sekejap, dan menusuk ke dalam kekosongan di sekitarnya. Jangan sia-siakan usahamu. Di dunia bayanganku, kamu adalah kaisar puncak kecil. Apa? Nenek moyang klan bayangan masih memiliki cibiran di bibirnya pada awalnya, tetapi saat berikutnya, pupil matanya menyusut. Dengan keras, dia merasakan nafas panik yang unik menyebar dari jari-jari Molly, yang secara langsung merobek sebagian dari dunia Yingtian, seperti meletuskan balon, merobek dunia Yingtiannya. Dunia tiba-tiba menggali lubang. Ledakan, kekuatan dunia maya yang kuat dari dunia luar mengalir dalam sekejap membanjiri dunia. Panggilan, memanfaatkan momen ketika dunia Yingtian terbuka, Molly buru-buru naik ke langit dan melayang di udara sejenak, dengan ekspresi kaget, marah, dan marah di wajahnya. Hampir dia tertangkap. Untungnya, dia telah menguasai jari Kaisar Dewa dengan bantuan Qin Chen sebelumnya. Jika tidak, dia akan mendapat masalah jika dia terjebak sebelumnya. Qin Chen, mengapa kamu tidak mengambil tindakan sebelumnya? Molly memandang Qin Chen dengan penuh semangat. Jika Qin Chen mengambil tindakan tepat waktu, dia tidak akan pernah berada dalam kekacauan seperti itu. Qin Chen mengerutkan kening. Bukankah kamu mengatakan kamu tidak mengenal kami? Molly, pukulan yang luar biasa. Nenek moyang klan bayangan melihat ke jari Molly, merasakan pukulan yang diberikan Molly sebelumnya digunakan untuk menerobos dunia bayangannya. Matanya perlahan menjadi cerah. Luar biasa, serangan sebelumnya mampu menembus dunia bayangan leluhurku. Sungguh sulit dipercaya. Dia menatap Molly. Dengan tingkat kultivasi Kaisar Puncak, kamu benar-benar dapat melancarkan serangan yang begitu menakutkan. Kamu pasti memiliki sesuatu di tubuhmu, rahasia. Aku mengerti, kamu menggunakan gerakan ini untuk membunuh sage besar Tungsten Wind dari klan kita sebelumnya, sehingga dia tidak dapat mengirim sinyal bantuan kembali ke klan leluhur. Klan bayangan menyipitkan matanya. Pukulan yang begitu mengerikan memang dapat membunuh Great Sage Tungsten Wind dalam satu pukulan, dan bahkan membuatnya tidak mungkin mengirim pesan. Kamu masih mengatakan bahwa bukan kamu yang melakukannya, membunuh Tungsten Wind. Boom, nenek moyang Shadow Clan mengambil langkah maju, merasa senang sekaligus terkejut. Yang mengejutkannya adalah Molly lebih kuat dari yang dia bayangkan. Yang membuatnya senang adalah bahwa rahasia luar biasa dapat ditemukan pada semut seperti itu, yang dapat memberikan kekuatan kepada Kaisar Puncak untuk menerobos dunia bayangannya. Tahu rahasia ini mungkin bermanfaat besar baginya. Sialan, idiot, aku mengerti. Kalian Kaisar Dewa Laut Semesta semuanya adalah sekelompok idiot yang tidak punya otak. Molly berteriak ke langit, hampir menjadi gila amarah. Tidak peduli apa yang dia lakukan, pihak lain akan berpikir bahwa dia telah membunuh sage besar Tungsten Wind. Bagaimana dia bisa menahan rasa frustrasi seperti ini? Qin Chen, kamu dan aku akan bergandengan tangan dan membunuhnya. Molly berteriak pada Qin Chen, kamu dan aku akan bergandengan tangan dan membunuhnya. Oh, apakah kamu mengenal kami lagi? Molly berkata dengan wajah jelek. Qin Chen, aku salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu untuk melindungi diriku sendiri sebelumnya. Sekarang aku telah menemukan bahwa orang-orang kuat di lautan alam semesta ini semuanya adalah sekelompok orang yang tidak punya otak. Mereka semua mengatakan bahwa mereka menjadi lebih baik seiring bertambahnya usia.
orang ini sangat tua. Otaknya telah dilatih sampai berada di dalam perut anjing. Molly hampir pingsan karena marah. Ketika Qin Chen mendengar ini, hatinya tergerak. Ini sungguh aneh. Entah itu nenek moyang klan bayangan atau nenek moyang masyarakat naga hitam. Bagaimana bisa seseorang yang bisa menjadi raksasa dan nenek moyang suku menjadi orang yang tidak punya otak sama sekali? Bukan berarti sangat pintar, tapi jelas bukan orang yang tidak punya otak. Tapi begitu mereka bertemu Molly dan dirinya sendiri, tampaknya apapun yang terjadi, kesalahan akan dilimpahkan pada Molly. Kalau sekali atau 2 kali bisa dijelaskan secara kebetulan. Tapi 3 kali, 4 kali, atau bahkan lebih, ada yang tidak beres. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat aturan tertinggi yang luas di langit, dan hatinya tiba-tiba bergerak. Apakah itu hukum tertinggi, atau campur tangan takdir dan sebab akibat? Antara dirinya dan Molly, semua kesalahan akan ditimpakan pada Molly. Ini jelas merupakan semacam kekuatan yang tidak dapat dijelaskan yang mengganggu pergerakan langit dan bumi serta aliran takdir. Bagaimana aturan takdir bisa digunakan dengan cara ini? Itu misterius dan tak terduga. Sedikit pencerahan muncul di benak Qin Chen. Takdir yang awalnya dia pahami setelah melihat peta jalan takdir tiba-tiba membuat terobosan pada saat ini, seolah-olah dia mendapat pencerahan. Semacam aura jalan takdir menyebar dari tubuh Qin Chen, seperti asap esensi, membubung langsung ke langit. Bum bum bum, nafas takdir yang mengerikan melonjak, menutupi takdir. Brengsek. Molly menoleh dan menatap Qin Chen dengan kaget. Ini, terobosan, apa yang terjadi? Molly tercengang, mengapa Qin Chen menerobos lagi? Dan sepertinya ia mempunyai terobosan yang sangat kuat. Molly, saya harus berterima kasih karena telah membiarkan saya memahami misteri takdir, sebab dan akibat, dan jalan besar. Qin Chen memandang Molly dengan mata yang dalam dan mendesah pelan. Ini sangat kuat bahkan bisa mengganggu pergerakan langit dan bumi, dan mengganggu para dewa. Pikiran kaisar mempengaruhi kaisar dewa dengan kekuatan halus, tetapi tidak diperhatikan. Jalan takdir layak menjadi salah satu dari 9 teratas jalan asal di alam semesta. Boom, seiring dengan perkataan Qin Chen, aura di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan ada aura kembali ke alam. Avenue of Destiny, fusi, dikombinasikan dengan jalan terbaik Qin Chen lainnya, sangat pas, pada saat ini, di suatu tempat di reruntuhan para dewa ini. Seorang wanita berpakaian putih sedang berjalan di kehampaan, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat ke arah tempat Qin Chen berada di kejauhan. Aura takdir, dia melihat ke kejauhan, di mana lapisan dunia maya berada, ada aura takdir yang kuat melintas. Siapa itu? Wanita berbaju putih itu mengangkat tangannya yang cerah, sedikit menghitung, sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi kaget. Warna, sama sekali tidak mungkin untuk menghitungnya. Tidak, meskipun saya tidak dapat menghitung detailnya, saya merasa sepertinya ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara nafas takdir ini dan saya. Bisa saja itu jadi. Aku memikirkan sesuatu. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit di kejauhan. Tidak mungkin dia, kan? Tidak mungkin. Sudah berapa lama sejak aku memberinya jalan takdir? Bagaimana dia bisa mengembangkan jalan takdir yang beresonansi denganku? Butuh beberapa zaman untuk berkultivasi hingga titik ini. Tapi anak itu hanya... Wanita berbaju putih itu tampak terkejut, tapi kemudian dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya, dan ada sedikit kesungguhan di antara alisnya yang indah. Tidak peduli siapa itu, kamu akan tahu jika kamu pergi dan melihatnya. Wanita berbaju putih itu maju selangkah dan menghilang tiba-tiba. Lapisan dunia maya adalah tempat medan perang berada. Molly ditatap oleh mata tulus Qin Chen, tapi dia benar-benar bingung. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan tergagap. Aku, berterima kasih padaku. Apa-apaan, The Avenue of Destiny? Tidak. Itu bukan karena aku yang menyalahkannya, kan?
Merasakan aura Avenue di tubuh Qin Chen, Molly sepertinya memikirkan sesuatu, dan membuka mulutnya lebih lebar lagi. Jika karena ini, maka hatinya tenggelam entah kenapa, tenggelam semakin dalam, seolah dunia tiba-tiba kehilangan warnanya dan tidak bisa lagi melihat cahaya apapun. Saya disalahkan dan dipukuli, sangat menyedihkan. Tapi Qin Chen, karena saya yang disalahkan, membuat terobosan. Baik hati, perlakukan semua orang sama. Molly terdiam. Hidungnya sakit, bahkan ada air mata berkaca-kaca di sudut matanya. Sangat sulit baginya selama ini. Tidak ada penderitaan yang diderita, tidak ada darah yang tertumpah. Tapi kenapa Tuhan memperlakukannya seperti ini, kecuali Nona Hongyan? Apakah tidak ada seorang pun di dunia ini yang memperlakukanku dengan baik? Pada saat ini, hati Molly sepertinya telah mati, dan dunia menjadi gelap dan tanpa warna apapun. Sedih sekali sampai membuatmu merasa kasihan. Jalan takdir, leluhur klan bayangan mengerutkan kening dan menatap Qin Chen. Kamu, apakah kamu dari klan surgawi? Jadi bagaimana jika ya? Lalu bagaimana jika bukan, leluhur klan acuh tak acuh? HMPH, mengingat kamu berasal dari klan surgawi, kamu boleh pergi, kata leluhur klan bayangan dengan suara yang dalam. Klan surgawi adalah kelompok etnis yang sangat kuat di laut semesta. Bahkan dia tidak berani menyinggung perasaan dengan mudah. Bagaimana dengan mereka? Qin Chen sedikit terkejut. Mereka berdua harus tetap di sini. Mata nenek moyang klan bayangan dingin. Angin tungsten Sage Agung. Angin tungsten keduanya bertanggung jawab atas kematian Sage Agung. Yang terpenting kedua orang ini punya rahasia yang ingin dia dapatkan. Mendengar ini, hati Molly langsung tenggelam. Pihak lain benar-benar melepaskan iblis Qin. Dalam hal ini, bukankah itu berarti dia harus menghadapi leluhur klan bayangan sendirian? Awalnya, Molly masih memiliki harapan penuh untuk bertarung melawan leluhur klan bayangan. Bagaimanapun, iblis Qin bersamanya. Tapi sekarang, hatinya telah benar-benar tenggelam. Matanya berangsur-angsur menjadi ganas. Iblis Qin, jika aku mati dalam pertempuran, kuharap kamu bisa berbaik hati kepada Nona Hongyan dan menjaga anak-anakku dengan baik. Molly berkata kepada Qin Chen, lalu menoleh untuk melihat leluhur klan bayangan. Boom, aura kekerasan yang menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan semangat juang mendidih. Berjuang keras, skenario terburuknya adalah kematian. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Mengapa kamu ingin aku menjaga wanita dan anakmu? Kamu harus mengurusnya sendiri. Aku bukan pengasuhmu. Qin Chen melangkah maju dan berdiri di samping Molly. Pakaiannya berkibar, dan miliknya profil itu seperti pisau. Kamu, Molly tertegun dan menatap Qin Chen dengan tatapan kosong. Kamu tidak mau pergi. Pergi, jika kamu mati, aku harus menjaga istri dan anakmu untukmu. Aku tidak punya hobi seperti itu, kata Qin Chen ringan. Bersambung.